Di sebuah desa terpencil, di pinggir hutan yang lebat, berdiri sebuah villa tua yang dikenal sebagai tempat angker. Villa itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan dikelilingi oleh berbagai mitos yang menyeramkan. Penduduk desa percaya bahwa villa tersebut dihuni oleh Sekar, sosok wanita yang mengalami nasib tragis dan kini menjadi penunggu yang menakutkan. Sekar dikatakan meninggal di villa ini pada malam pernikahannya. Mengenakan gaun pengantin putih, dia berlari melarikan diri dari rumahnya, namun terjatuh dan tidak pernah ditemukan. Arwahnya tidak pernah tenang, terjebak di antara dunia ini dan yang lain, menunggu mereka yang berani memasuki kediamannya. Suatu hari, sekelompok mahasiswa, Dira, Rani, Budi, Arif, dan Tia, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di villa tersebut. Terdorong rasa ingin tahu dan ketertarikan pada hal-hal mistis, mereka berangkat, tidak sabar untuk membuktikan keberanian mereka dan mencari tahu kebenaran di balik mitos Sekar. Setibanya di villa, suasana terasa sangat mencekam. Dinding-dinding yang retak dan jendela-jendela pecah menciptakan bayangan-bayangan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Meski sedikit ketakutan, mereka melangkah masuk dengan semangat, bertekad untuk mengungkap misteri yang tersembunyi. Malam pun tiba, dan mereka berkumpul di ruang tamu yang luas. Dira memulai cerita tentang Sekar. Dulu, Sekar dijodohkan dengan pria kaya, tetapi dia mencintai orang lain. Pada malam pernikahannya, dia melarikan diri dan terjatuh di villa ini. Jelasnya, suaranya bergetar seiring dengan suasana yang semakin mencekam. Tak lama setelah itu, suara derakan terdengar dari arah jendela, mengejutkan mereka. Rani merasa tidak nyaman, berujar, "Kita seharusnya tidak di sini. Mari kita pergi." Namun, Dira, yang terpesona oleh cerita itu, berusaha untuk tetap tenang dan menyarankan untuk menjelajahi villa lebih dalam. Mereka bergerak ke kamar tidur utama yang gelap dan penuh debu. Di sana, mereka menemukan gaun pengantin putih yang tergantung di lemari, tampak seperti baru saja ditinggalkan. Tia berbisik, ini sangat menyeramkan." Dira dengan berani mendekati gaun tersebut dan menyentuhnya. Seketika, angin dingin berhembus, menerpa mereka, dan lampu senter mereka berkedip. "Apakah kalian merasakan itu?" Budi bertanya, wajahnya memucat. Ketika mereka berusaha untuk tenang, suara tawa lembut bergema di seluruh villa, diikuti oleh bisikan yang tidak dapat mereka mengerti. "Siapa di sana?" tanya Rani, suaranya bergetar. Kemudian, bayangan sosok wanita muncul di cermin, mengenakan gaun pengantin yang sama. Wajahnya tampak sedih dan penuh kemarahan. "Kalian tidak seharusnya di sini," bisiknya, suaranya melengking dan menembus udara malam. Mereka semua terdiam, tak bisa bergerak. Sosok itu mulai mendekat, wajahnya semakin jelas, menunjukkan mata yang gelap dan dalam. Sekar mengulurkan tangannya, berusaha meraih mereka dengan cengkeraman yang tak terhindarkan. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar dari kamar, tetapi pintu menutup dengan keras, seakan ada kekuatan yang menahannya. "Lepaskan kami," teriak Arif, panik. Namun, sosok Sekar hanya tersenyum dingin, dan suara tangisan mulai mengisi ruangan, menciptakan suasana menakutkan. Semua lampu senter padam, menyisakan mereka dalam kegelapan total. Dalam kegelapan, mereka merasakan angin dingin dan suara derakan semakin mendekat. "Kita harus keluar dari sini," teriak Tia, berusaha menembus gelap. Ketika mereka mencari jalan keluar, suara Sekar semakin dekat, memanggil nama mereka dengan lembut namun menakutkan. Dira, Rani, dengan keberanian yang tersisa, mereka menemukan pegangan pintu dan berusaha membukanya.
Begitu mereka berhasil membuka pintu, mereka berlari dengan sekuat tenaga, melupakan segala rasa takut dan berusaha menyelamatkan diri. Begitu melangkah keluar, mereka berlari ke arah halaman villa yang gelap. Namun, kegelapan seakan menelan mereka. Dira merasakan seakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. "Ayo, ke hutan," serunya, berusaha menarik teman-temannya menjauh dari villa. Mereka berlari ke arah hutan yang lebat, tetapi bayangan Sekar seolah mengikuti jejak mereka. Daun-daun bergemerisik dan ranting-ranting patah di bawah kaki mereka, menciptakan suara yang semakin menakutkan. Tiba-tiba, Arif terjatuh dan tersandung, merintih kesakitan. "Tunggu!" teriaknya, tetapi ketika Dira dan yang lainnya berhenti sejenak untuk menolongnya, mereka merasakan angin dingin melingkari mereka, seolah Sekar sudah semakin dekat. "Apa yang kita lakukan?" tanya Rani, ketakutan. "Kita tidak bisa meninggalkan Arif." Dira menjawab, tetapi saat mereka berusaha membantu Arif bangkit, suara tawa Sekar kembali terdengar, membuat jantung mereka berdebar. Dira mengambil keputusan, "Ayo, kita harus terus berlari. Ini satu-satunya cara." Mereka akhirnya meninggalkan Arif dan berlari menjauh, terpaksa memilih antara keselamatan dan teman mereka. Namun, saat mereka berlari, suara derakan semakin dekat, dan bayangan Sekar muncul di antara pepohonan. Sekar, dengan gaun pengantin yang berlumuran tanah, melangkah perlahan menuju mereka, matanya berkilau dengan amarah. "Kalian tidak bisa pergi," teriaknya dengan suara yang menggetarkan, membuat mereka semakin ketakutan. Rani dan Tia berlari lebih cepat, sementara Dira dan Budi merasakan ketegangan semakin memuncak. Dari kejauhan, mereka melihat jalan setapak yang tampak samar di antara pepohonan. "Ayo ke sana," seru Dira. Mereka berlari menuju jalan tersebut, tetapi Sekar terus mengejar mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Ketika mereka mencapai jalan setapak, Dira terjatuh, dan saat dia berusaha bangkit, Sekar berdiri tepat di depannya. "Kau tidak bisa melarikan diri," teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Rani dan Tia menoleh, tetapi Sekar sudah berada di antara mereka, menebar aura kengerian. Dira merasakan ketakutan yang mendalam, berusaha bangkit kembali. "Jangan, kita tidak boleh berhenti," teriaknya. Mereka berlari kembali, seakan tidak ada tempat aman dari Sekar. Bayangan gelap itu terus mengejar, suaranya semakin mendekat. Ketika mereka hampir putus asa, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. "Cahaya!" teriak Tia, memberi mereka harapan baru. Mereka berlari menuju cahaya itu, berdoa agar itu adalah jalan keluar dari kegelapan yang mengejar mereka. Begitu mereka sampai di luar hutan, mereka melihat sebuah jalan raya dan mobil yang lewat. "Kita sudah hampir sampai," seru Dira, semangat baru muncul. Mereka melambai-lambaikan tangan, berusaha menarik perhatian pengemudi. Namun, ketika mereka berbalik, mereka melihat Sekar berdiri di tepi hutan, matanya menatap tajam dengan ekspresi penuh kemarahan. "Kau tidak akan pernah bisa pergi." Suaranya terdengar jauh namun menggema dalam hati mereka. Sebuah mobil akhirnya berhenti, dan pengemudi keluar, terkejut melihat mereka dalam keadaan ketakutan. "Naik cepat," katanya. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam mobil dan segera menutup pintu. Mobil melaju menjauh dari villa dan hutan, membawa mereka keluar dari kegelapan. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya tiba di desa. Nafas mereka terengah-engah, dan ketakutan masih terlihat di wajah masing-masing. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Rani, suaranya bergetar. "Aku rasa kita telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu," jawab Dira,
menatap ke arah hutan yang semakin menjauh. Mereka berjanji tidak akan pernah kembali ke villa itu, menyadari bahwa beberapa mitos mungkin memiliki kebenaran yang menakutkan. Sejak saat itu, villa itu tetap berdiri, menunggu mereka yang berani masuk ke dalam kegelapan dan mencari kebenaran. Dan Sekar, penunggu yang penuh amarah, selalu siap menyambut mereka yang nekat melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati.